juga. Nah makanya setelah Delon, setelah Judika, terus grup band aku main. Tapi sebelumnya Mas Abud, aku main anak-anak dulu, Idola Cilik. Nah, Kak Ivon sebelumnya. sore. Kak Ivon, saya lihat banyak Kak Ivon tuh kan sinetron, main film juga, tapi banyak yang nggak tahu nih. Kak Ivon itu adalah seorang promotor juga, Ya. promotor musik tepatnya ya. Ya. Gimana sih Kak Ivon awal mulai ceritanya Kak Ivon bisa terjun ke dunia promotor musik ini? Oke, jadi aku cerita nih ya. Tahun 2005 itu kan aku masih jadi pramugari tuh Mas Abud. Nah, aku sering bawa penumpang terutama di bisnis kelas kayak Delon, Samson, siapa waktu itu Rosa, pokoknya Dewi Gita lah sama. Jadi kan aku suka ngobrol karena kan long flight gitu, kadang keluar negeri, kadang dalam negeri. Jadi aku berpikir gini, mereka ini kemana sih? Pasti kan tujuannya kan diundang untuk show. Jadi aku berpikir aku pengen bikin juga gitu loh. Nah kalau mau buat suatu show itu pertunjukan di mana lagi? Kan mereka kan nggak pernah datang ke Kendari. Nah Kendari itu kan kota kelahiran dari orang tua saya, papa saya. Jadi aku bukalah perusahaan di masa aku masih jadi pramugari Garuda. Aku buka CV namanya Detik Enterprise. Jadi perusahaan pertama yang bergerak di bidang promotor musik itu aku yang buat di Sulawesi Tenggara. Nah terus aku undang lah pertama kali itu siapa Mas Abud? Siap Kak Ivon? Delon, karena kan dia juara Indonesian Idol. Nah lagu hitsnya kan apa judulnya? Dan bila aku berdiri. Nah itu kan heboh banget dan happening dan hits. Kita buatlah suatu konser indoor dan itu pengalaman pertama saya sebagai promotor yang sampai sekarang dan kapanpun saya nggak bisa lupa. Karena kita bikin di satu gedung yang namanya Grand Awani, itu gedungnya kan kaca semua. Datanglah polisi, pengamanan kan, dilihatlah itu Mbak Ivon ini standarnya ini gimana, kaca semua, kamu sebagai promotor kamu harus bisa loh, kalau ada apa-apa tiba-tiba kaca dipecahkan kamu bisa tanggung jawab nggak, ini nyawa bisa melayang, mampus deh gue. Jadi aku harus memikirkan keamanannya seperti apa. Jadi memang harus banyak pengawalan atau intel juga kan. Jadi memang kalau membuat konser itu baik indoor ataupun outdoor itu harus diperhatikan bagaimana pengamanan dari sisi kita bisa meminimalisasikan supaya jangan ada kericuhan atau apapun yang terjadi, karena itu tanggung jawab sebagai promotor. Dan Delon datang ke Kendari itu pertama kalinya karena kita, dan aku yang datang ke Indomugi Pratama karena waktu itu kan Indonesian Idol masih dipegang oleh manajemen Indomugi Pratama. Kantornya waktu itu masih di Sarinah tahun 2005. Gimana Kak Ivon? Saat Nah, itu berjalannya lancar atau seperti apa wahnya? Lancar, karena waktu itu saya sempat kecil hati juga karena itu Mas Abud kita hampir tabrakan event sama Dewa. Nah Dewa waktu itu sama Ratu kan hanya berapa hari kan, tahun 2005 tuh aduh gimana ini kan, tapi ternyata penumpang lagi mau jadi ingat pesawat. Penonton kita itu, karena aku masih pramugari waktu itu, penonton kita itu aduh mana jual tiketnya waktu itu masih manual pakai korporasi tiket, kantor pajak datang. Jadi kita benar-benar puji Tuhan, alhamdulillah kita sold out, VVIP-nya semuanya ludes terjual. Tapi saya bawa waktu itu karena saya masih belum terlalu gimana ya, saya percaya dengan kemampuan musik dari band-band lokal Kendari, tapi saya harus bawa band dari Makassar. Home band itu ada 12 orang untuk band pengiringnya Delon. Karena saya juga bawa penyanyi pembuka dari Jakarta yaitu Rindu Febriani yang dari AFI. Rindu Febiani. Sekarang Rindu itu udah nikah, udah tinggal di Makassar. Oke, Kak Ivon, selain Delon, siapa sih artis yang kira-kira fenomenal lagi yang pernah Kak Ivon yang bawa ajak konser? Banyak. Ini kita bicara konser dulu ya, Iya. single dulu, bukan grup band ya. Iya. Habis itu kita bicara DJ. Karena kita tuh setiap minggu tuh pasti ada penyanyi. Aku tuh suka banget sama Delon. Pokoknya aku suka suaranya. Kemudian aku suka sama siapa? Judika. Nah, Juga Judika, itu. kita bawa. Habis Delon kita bawa Judika. Aku pergi lagi ke Indomugi Pratama nih. Aku ketemu di sana. Aku mau bawa 3 orang idol. Tahu nggak siapa Mas? Judika, Firman, sama satu cewek. Waktu itu aku pengen bawa, sebenarnya aku mau bawa kakaknya Salwa Idol, Salwa yang CGB nih.
aku mau bawa Vira Idol, tapi Vira waktu itu ke Palu, jadi aku bawa Suci Wulandari. Jadi pertama kali Judika ke Kendari, Firman ke Kendari, Suci itu karena kita yang undang tahun 2005. Pokoknya berkesan banget karena waktu itu memang kita kan bikin konsernya itu pertama kali di outdoor ya, di stadion. Itu belum pernah aku bekerja sebagai project officer, merangkap sebagai direktur utama dari perusahaan saya sendiri, ini perusahaan keluarga ya. Tapi kok bisa ya kita mau handle tuh penonton ribuan mas, bukan cuma 10.000 mas, lebih dari 20.000 penonton. Itu datang dari kampung-kampung mana, kabupaten mana, semua datang, dan aku sendiri hampir pingsan juga karena mengurusnya itu ternyata nggak gampang, sangat ribet, dan aduh gila, banyak sekali yang memang kita tidak sangka-sangka di tengah acara, apalagi waktu itu kan tahun berapa ya, tahun 2005 kan gitu, masa-masa fasilitas dan segala macam itu masih sangat terbatas di kota kelahiran orang tua saya. Misalnya nih, contohnya Judika minta dari manajemennya nih, minta fasilitas toilet umum. Hari H itu toilet umum yang kita pesan itu nggak datang sampai dia nyanyi, dan dia pada saat lagunya terus dia istirahat, dia mau ke toilet, nyari minta, terus kita kelabakan, aduh gimana nih mati gue kan. Tapi memang mereka pas ngelihat sorenya tuh udah cek ini kan, cek area, Mbak ini toiletnya mana ya untuk fasilitas untuk artis, oh ya nanti sebentar pasti ada kok nanti, tapi nggak datang gitu loh. Jadi kita suruh panitia, adalah panitia mungkin di sana masih belum profesional, jadi aku minta maaf ya Judika, kamu terpaksa waktu itu akhirnya toiletnya nggak tahu kemana, ke jalan yang sepi ya Tuhan. Judika sampai gitu, agak-agak cemberut sih pasti, tapi akhirnya dia tahu, dia memaklumi, dan setelah itu kan dia ketawa-ketawa lagi sama aku, dan kita tukar-tukaran handphone, jelas dong karena kan promotor pasti dong. Jadi kan nomor kamu berapa? Waktu itu kan handphone masih Nokia lama yang lipat gitu kan. Sering banget aku WA, waktu itu belum ada WA juga, jadi kita SMS aja. Tapi sampai sekarang udah lupa lah. Maksudnya bukan lupa sih, nggak kontak lagi. Tapi kalau ketemu pasti ingat kan sama Kak Ivon. berkesan banget. Kak Ivon, kalau boleh tahu, itu Kak Ivon jadi promotor sebelum jadi artis ya Ivon? Sebelum jadi artis, jadi tahun 2000. Memang aku ya dari SMA itu cita-cita kan pengen jadi artis, tapi kan memang diterima jadi pramugari Garuda, jadi akhirnya aku jadi pramugari Garuda dulu gitu. Jadi abis itu baru aku jadi promotor. Nah promotor itu aku sangat berambisi pengen jadi promotor yang belajar lah dari Adri Subono, meskipun aku nggak kenal beliau, tapi aku ambil ilmunya. Aku pengen daerah aku tuh maju dengan musik-musik yang kita tuh nonton bukan dari televisi, tapi kita ngeliat langsung. Kita ketemu mereka, bukan kita tuh kepengen kayak Delon tuh gimana sih kesehariannya. Nah, dia sebenarnya sih Delon tuh asik ya, ternyata diajak ngobrol. Jadi aku pengen seperti itu, dan aku buat meet and greet-nya juga. Nah, makanya setelah Delon, setelah Judika, terus grup band aku main, tapi sebelumnya Mas Abud aku main anak-anak dulu, Idola Cilik. Nah makanya kenapa ada beberapa wartawan yang menyebut bahwa aku adalah mother of meet and greet-nya Indonesia. Kenapa? Karena dari jejak digital dari Detik Enterprise itu ternyata hanya kita yang berhasil membuat meet and greet itu lebih dari 100 kali. Total itu kayak founder. Lebih dari 100 kali, dan memang di dalam kurikulum VT saya juga dan company profile saya itu tercatat bahwa memang kita membuat itu hampir setiap minggu. Mulai dari Idola Cilik, Idola Cilik itu mulai dari Idola Cilik 1, 2, 3, mulai dari Caka, Osi, terus semuanya di Rio, pokoknya banyak banget deh. Sampai anak saya bersahabat sama mereka. Terus akhirnya Idola Cilik udah gede-gede, lahirlah Kobo Junior. Nah, itu lagi happening banget saat itu tuh, Kobo Junior tuh. Iya, Kobo Junior tuh kenapa sampai saya bisa buat mas? Saya datang ke Dahsyat, saya nonton show-nya. Saya bilang, terus saya paling depan waktu itu saya udah selesai dari Garuda ya, saya udah jadi promotor. Mau saya naksir nih sama anak-anak ini, anak-anak 4 ini keren-keren kan. Carilah Mas Erik manajer dari MNC, jadi SMN manajemen kan dari MNC. Udah saya ke kantornya, saya bawa dulu ke Purwokerto tuh Mas Abud, kita naik kereta.
anak-anak naik kereta sama aku, ketinggalan lah siapa satu orang membernya di kereta. Aduh, pokoknya ngurus mereka selama 2 tahun itu udah kayak aku ibunya. Jadi mereka tuh nggak mau nyanyi kalau aku nggak ada di atas panggung. Jadi kalau udah mau nyanyi nih, mana ke bajunya, tante Ivonya mana? Nah, aku kan sibuk juga kan, aku kan merangkap jadi project officer juga. Jadi memang aku suka kerja, aku orangnya workaholic. Jadi kalau misalnya pas ada event, aku nggak mungkin duduk-duduk dan dampingin artisnya. Aku lebih baik keliling sebagai jenderal lapangan. Karena aku mengawasi semuanya, aku nggak mau ada sesuatu yang kurang dari event yang aku gelar. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.